Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan penerimaan negara tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp272 triliun dari target APBN. Realisasi hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target Rp2.189,3 triliun. Dalam laporan kinerja DJP, penurunan ini dipicu oleh melemahnya harga minyak dan gas dunia akibat pasokan global yang melimpah. Kondisi ini membuat pendapatan perusahaan sektor migas merosot tajam, sehingga setoran pajak dari sektor tersebut ikut terkoreksi signifikan. Selain faktor global, faktor domestik seperti bencana banjir besar di Aceh, Sumatera Utara hingga Jambi turut memperburuk keadaan. DJP mencatat bencana tersebut melumpuhkan aktivitas produksi dan distribusi barang, sehingga kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban yang menurun drastis. Pemerintah kini tengah menyiapkan langkah optimalisasi dan relaksasi bagi unit kerja yang terdampak. Meski lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, realisasi 2025 ini tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024 silam. Indonesia bersiap mencetak sejarah baru dalam kemandirian energi nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan menghentikan total impor solar mulai 1 Juli 2026. Langkah berani ini diambil seiring dengan penerapan biodiesel 50% atau BBM jenis B50 yang berbasis minyak kelapa sawit. Mentan menjelaskan sawit bukan hanya menjadi solusi untuk solar, tapi juga tengah dikembangkan sebagai bahan baku bensin dan etanol. Program ini menjadi kerjasama strategis antara pemerintah dengan PT PN 4 untuk mempercepat transisi energi hijau di skala industri besar. Di sisi lain, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa izin impor solar jenis CN48 sudah dihentikan total. Keberhasilan ini didukung oleh beroperasinya proyek RDMP Kilang Balikpapan senilai Rp123 triliun yang meningkatkan kapasitas produksi hingga 360.000 barel per hari. Dengan beroperasinya kilang terbesar milik Pertamina ini, Indonesia tidak hanya swasembada solar, tapi juga mampu mengurangi impor bensin secara drastis. Produk yang dihasilkan dipastikan lebih ramah lingkungan dengan standar kualitas tinggi setara Euro 5. Industri pertahanan dan manufaktur Indonesia kembali mencatatkan prestasi di pasar internasional. PT Dahana secara perdana melepas ekspor sebanyak 18.000 ton amonium nitrat ke Australia. Pengiriman raksasa ini dilakukan melalui dermaga terminal khusus Pelabuhan Tursina, Bontang sebagai bagian dari ekspansi pasar global. Direktur Operasional PT Dana Abdul Haris Atbaro menjelaskan, ekspor ini menjadi bukti bahwa kualitas produksi dalam negeri telah memenuhi standar keselamatan dan kepatuhan internasional. Selain amonium nitrat, PT Dahana juga telah mengirimkan 250.000 kg bahan peledak jenis emulsi pada bulan yang sama. Australia dipilih sebagai tujuan utama karena memiliki sektor pertambangan yang sangat maju dan membutuhkan pasokan bahan baku peledak dalam jumlah besar. Produk amonium nitrat asal Indonesia ini akan digunakan untuk mendukung operasional tambang terbuka maupun tambang bawah tanah di negeri kangguru tersebut. Manajemen PT Dana berharap capaian ini menjadi tonggak penting bagi industri nasional untuk terus bersaing di pasar global. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok industri peledak dunia. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan harga minyak goreng di sejumlah wilayah Indonesia pada pekan ketiga April 2026. Harga tertinggi dilaporkan tembus Rp60.000 per liter di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sementara rata-rata nasional kini berada di kisaran Rp900.592 per liter. Deputi BPS Ateng Hartono menyebutkan kenaikan harga ini telah mencakupi lebih dari 57% wilayah Indonesia.
harga minyak kita tercatat melampaui harga eceran tertinggi, yakni di kisaran Rp15.982 per liter. Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan pasokan di lapangan. Tekanan harga diduga muncul akibat kenaikan biaya produksi pada sektor pengemasan. Hal ini turut memicu kenaikan harga pada komoditas lain seperti gula pasir yang kini mencapai Rp18.731 per kilogram. Pemerintah daerah diminta terus memantau pergerakan harga dan memastikan distribusi tetap lancar. Meski stok dinilai aman dan melimpah, tren kenaikan harga kemasan plastik menjadi tantangan baru dalam pengendalian inflasi daerah tahun ini. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas hingga memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Iran kembali menutup jalur strategis Selat Hormuz setelah Amerika Serikat dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata. Tindakan ini diambil usai militer Amerika Serikat menyita kapal kargo Iran yang mencoba menerobos blokade angkatan laut. Harga minyak mentah jenis Brent melesat ke level $96,49 per barel. Sementara minyak WTI Amerika Serikat ikut terdongkrak hingga 7,79% di level $90,38 per barel. Penutupan kembali jalur ini terjadi hanya beberapa jam setelah sempat dibuka pada Sabtu lalu. Para analis menilai pasar energi akan terus bergejolak karena pemilik kapal kini jauh lebih berhati-hati untuk melewati jalur tersebut tanpa jaminan keamanan yang pasti. Meski sebelumnya tercatat lebih dari 20 kapal sempat melintas, ancaman serangan udara dari Presiden Donald Trump membuat situasi kembali kritis. Dunia kini waspada terhadap gangguan rantai pasok energi global, mengingat Selat Hormuz adalah urat nadi pengiriman minyak dan gas dunia.